Kepala gue tuh langsung berasa gue ada yang nindihin gue, berat banget kepala gue, tangan gue juga sama, kagak bisa gerak, kayak ada orang tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama gue Noy. Gue di sini mau berbagi cerita pengalaman horor gue waktu gue ada acara touring bareng teman-teman nongkrong gue di salah satu pulau di ujung kulon. Sebelum gue lanjut ceritanya, jangan lupa di like and subscribe ya. Yuk kita mulai ke ceritanya. Jadi cerita ini gue alamin waktu tahun 2017, dimana gua touring bareng teman-teman gua ada 5 orang. Yang satu personilnya tuh Kibau, namanya Wahyu, Eko, Faisal, sama gua. Jadi ada total dari 5 orang. Sebenarnya sih acaranya udah kita planning lama, tapi yang ikut akhirnya itu cuma 5 orang karena banyak yang berhalangan juga kan. Nah, jadi tuh kita tuh rute tuh random ya, rute random, kita cuma ngikutin GPS aja karena kita salah satu kita juga belum pernah ada yang pernah ke sono. Jadi tuh random ngikutin destinasi GPS aja, yang mana kemana jalannya, kiri kita kiri, kanan kanan, ngikut GPS aja. Jadi kita start tuh dari Tangerang, karena gue orang Tangerang ya. Jadi kita start tuh dari base camp kita di Tangerang jam 9 malam, karena kita touringnya tuh weekday, karena pas itu acaranya juga kita dadakan, yang dimana teman-teman gue juga baru pulang kerja atau apa, yang besoknya dia udah pada ngajuin cuti juga. Jadi kita berangkatnya tuh malam, weekday, jam 9 malam kita start dari Tangerang sampai kita akhirnya ngelewatin Labuan tuh sekitaran udah jam, kalau nggak salah tuh jam 2 tuh gue sampai Labuan tuh. Jam 2 kita masih jauh lagi. Nah pas itu gue dari Labuan tuh udah, emang firasat gue sih udah emang ini ya, kurang enak juga ya, karena kan jalannya juga udah sepi banget tuh. Gue sampai ke arah mau ke pelabuhannya tuh dari Labuan udah jalannya tuh udah sepi banget. Sampai akhirnya gue tuh nyampe ke salah satu musola di daerah mau ke arah pelabuhannya tuh. Itu daerah sepi banget tuh, cuma musola itu adanya tuh, yang kanan kirinya udah nggak ada rumah juga tuh, yang dimana tuh depan-depannya hutan juga sih. Depan musola itu tuh hutan belantara lah, gue bilang ya, karena banyak pohon-pohon juga tuh yang gue inget tuh, pohon-pohon banyak dah pokoknya dah, pohon-pohonnya. Nah pas itu kita istirahat dulu kan di musola itu kan, di musola itu kita istirahat dulu, pada sebat dulu lah teman-teman gue sekitaran 20 menitan. Terus ada yang mau apa, buang air kecil juga kan, terus ada yang apa, nongkrong-nongkrong dulu bentar tuh. Ketika kita pas mau balik lagi di musola itu, pas itu bukan gue doang yang ngalamin nih. Ini keanehan yang awal ya gue rasain tuh sama teman-teman gue juga. Kita tuh ngedenger kayak suara auman macan. Jadi tuh cuy, apa namanya, jelas banget, jelas. Jadi kita tuh pas ada suara auman itu pertama tuh kita langsung lihat-lihatan tuh, diem kita terpatung tuh. Semuanya tuh lima-limanya tuh matung tuh, diem aja, saling tatapan muka, jadi saling bisik-bisikan juga. Gua tuh sama si Eko, sama si Kibo, sama yang lainnya juga pada nanya-nanya apaan sih tuh. Pas ketika kita mau jalan lagi, jalan ya kan, udah tuh selang ada kali nggak nyampe semenit ya, gua mau jalan lagi ke motor, tiba-tiba ada lagi tuh suara. Nah gua tuh ngedenger jelasnya tuh suara itu dari depan tuh, arah dari hutan itu tuh. Mana gua ngeliatin ke hutan itu sepi sih, kagak ada apa-apa, cuma kita ngeri aja kan, ngeri, takutnya tuh kalau beneran macan nengkrem kita kan. Pas ada suara yang kedua tuh kita langsung buru-buru start motor, langsung tuh kita tancap gas ngebut kita dah. Tapi karena jalannya bebatuan juga ya, bebatuan kasar gitu, batuan kasar gitu, jadi jalannya juga nggak bisa kenceng. Cuma gua di situ udah baca doa aja tuh biar apa namanya, nggak ada macannya kagak ngikutin gitu lah. Cuma gue anehnya tuh, yang gue bikin aneh itu tuh beneran kagak ada sama sekali ini apa namanya, bentuk-bentukan hewan gitu di depan yang gue yang gue lihat tuh di hutan itu. Cuma suara itu jelas banget, kayak suaranya tuh kayak arah ya sekiranya nyampe 10 meter gitulah,
kan aturannya kan kalau emang logikanya kan jelas kan ya, kalau emang suaranya itu dekat banget, jelas banget kok. Gua ngerasanya tuh itu nggak sampai 10 meter. Cuma kita tuh di situ masih bertanya-tanya tuh, aneh juga tuh. Pas itu kita kan udah gitu kita jalan, pas jalan tuh udah sampai ke desa di pelabuhan itu kan. Nah, di situ ada masjid tuh. Akhirnya kita di situ rest dulu tuh. Sekitaran sebelum subuh tuh jam 4-an lah. Kita rest dulu di situ sampai jam setengah 5, kita sholat dulu. Habis sholat jam setengah 5, habis sholat tuh kita jam 5-nya kita istirahat, tidur dulu kan di situ lah. Tidur ayam biasalah. Kita sampai akhirnya sampai jam 6 tuh kita baru kita di situ ke start ke pelabuhannya tuh. Kan udah deket lah jaraknya lah, paling kisaran sekilo lagi lah kita ke pelabuhannya. Nah, kita di situ nyari informasi kalau mau ke Pulau X ya, yang gua tuju itu sama teman gua. Ternyata menurut orang-orang sono tuh aksesnya itu lewat kapal. Jadi ya udah mau nggak mau kita nyewa kapal kan. Kita nyewa kapal ke salah satu penduduk situ. Nah, akhirnya ada juga tuh yang mau ngangkut kita tuh. Nah, kita jam 6 tuh sampai jam 8 tuh kita belusukan dulu kan, nyari yang tukang kapalnya, sampai akhirnya ketemu tuh. Akhirnya kita sarapan dulu kan di situ, sarapan, dan akhirnya jam 8 tuh kita start tuh ke pelabuhan itu tuh. Yaitu makan waktu 2 jam ya pas nyebrang itu ya, dari pelabuhan itu ke pulau itu 2 jaman. Kalau gue nyampe pulau tuh jam 10 siang tuh. Jam 10 pagi lah, jam 10 pagi. Pas udah nyampe pulau langsung kita lah. Itu kan si abang perahu abang kapalnya itu kan, yang punya kapalnya itu kan dia ini ya, perahu, perahu yang punya perahunya itu kan dia ini ya, nungguin kita tuh sampai sore katanya. Karena dia kalau misalkan nungguin kita sampai sore, jadi tuh dia tuh kalau di atas jam 4 tuh dia mendingan pulang. Jadi kita sebisa mungkin sebelum jam 4 tuh kita udah stay di kapal itu lagi katanya, karena takutnya dikhawatirkan pasang kan air lautnya tuh. Udah akhirnya mereka itu udah bikin kesepakatan lah, ya udah akhirnya kita explore lah. Itu jam 10 itu kita langsung explore tuh. Pas udah itu kita masuk ke hutan yang ada di pulau itu kan. Benernya emang yang gue bilang sih, pulaunya tuh benar-benar ini banget sih, natural banget gitu ya. Emang pulaunya tempat wisata juga, tapi natural banget gitu, karena di situ tuh masih banyak yang namanya ini ya, rusa, burung merak yang gue inget tuh, rusa-rusa. Terus sama mohon maaf ya, ada babi hutan juga di situ tuh. Terus banyak burung-burung burung-burung yang belum pernah gue lihat di tempat gue gitulah. Di situ banyak banget tuh. Emang benar-benar hutannya tuh hutan jarang dikunjungin sama orang gitu. Nah, pas itu keanehan yang kedua tuh gue lihat tuh pas itu, ini nggak tahu entah gue yang halu, teman-teman yang gue yang halu juga atau apa ya. Karena pas sampai ke hutan situ, kita masuk ke hutan situ tuh nggak lama kita masuk ke dalam hutan situ. Nah, kita ngeliat tuh, gue ngeliat ada 3 orang, 2 cewek 1 cowok gitu di depan kita. Jadi penampilannya kayak wisata juga. Cuma yang gue heran, di situ tuh perahu tuh cuma perahu gua doang kayaknya dah yang bersandar di pulau itu, nggak ada lagi. Karena di situ kan tempat bersandarnya perahu tuh cuma 1 doang, di situ doang di tempat gua itu. Gua ngeliat nggak ada perahu yang bersandar lagi. Nah, kita heran juga nih, orang udah lebih dulu dari kita, cuma kagak ada perahunya gitu kan ya. Nah, pas itu udahlah, akhirnya kita cuek, kita ikutin aja kan orang itu tuh. Yang namanya kita kan laki-laki semua kan ya di situ ya. Pas itu pada rokes lah, bisa dibilang lah, di hutan itu pada rokes, pada lari-larian, nyanyi-nyanyian, terus main kejar-kejaran gitu kayak bocah lah, moto-moto itu naik-naik ke pohon gitu. Bisa dibilang ini juga rokes juga gitu. Pas itu, nah nggak lama kita nongkrong sebentar di hutan tuh, kita mau ngikutin orang itu yang tadi gua lihat tadi tuh, yang 3 orang itu udah kagak ada cuy, orangnya cuy ngilang, nggak tahu kemana dah. Akhirnya kita ikutin tuh 3 orang itu tuh kagak ada. Gue sampai heran sama teman-teman gue, ini nggak tahu ya gue ya, nggak
nggak ada gitu, nggak ada. Soalnya yang di mana hutannya itu kan jalan setapak ya kan. Kalau misalkan jalan setapak itu kan dia kemana bisa diikutin lah, ntar ujung-ujungnya bakalan ketemu lagi sama orang itu. Ini kagak ada cuy, kagak ada. Nah kita heran kan, udah akhirnya kita cuek. Pas itu kita apa namanya explore lagi tuh, kita jalan sampai ujung ke ujung pulau tuh udah kita laluin tuh dari ujung ke ujung tuh, karena pulau juga nggak gede-gede amat sih, masih bisa kita kita explore dalam ya lu 3 jam juga mungkin udah ini ya, udah bisa ke mana-mana tuh, pulaunya kecil juga gitu. Nah pas itu kita heran tuh sampai akhirnya kita balik lagi ke kapal, nggak ada kapal juga selain kapal gua tuh yang singgah di situ. Udah akhirnya kita cuek aja lah, udah kita main air kan, main di laut tuh, main air sampai akhirnya kita udah jam 3 tuh. Jam 3 kita udah akhirnya mutusin buat balik lagi ke ini pelabuhan. Udah akhirnya kita jam kira-kira setengah 4 tuh kita balik lagi tuh akhirnya tuh. Balik lagi ke pelabuhan sampai kira-kira tuh yang gue inget tuh sampai jam setengah 6 tuh. Setengah 6 kita sampai ke pelabuhan tuh. Kita udah nyampe ke pelabuhan, ke tempat orang yang punya kapal itu baik juga sih orangnya tuh, dipersilain kita, dikasih makan kita, terus kita dikasih tempat buat sholat juga kita kan. Pas itu udah kita akhirnya abis maghrib tuh sekitaran jam 7-an kali ya, kita udah makan di rumahnya yang punya kapal itu, kita balik akhirnya ke ini ke tempat kita, rumah kita tuh balik. Nah ini yang gua inget sih nih ya, yang gua anehin juga nih, itu sepanjang perjalanan tuh motor gua kerasa berat banget. Motor gua kan notabene motor ya gede juga lah ya, jadi tuh ngerasanya tuh berat banget. Gua kayak ngegonceng 3 orang, 2-3 orang gua kayak ngegonceng itu. Motor gua kagak ada tarikan cuy, udah gua gas gede juga, udah gua gas kenceng tuh, motor gua kagak ada tarikan. Itu di mana tuh jalan itu, padahal jalan itu lurus, trek lurus, halus lagi jalanannya. Pas udah sampai arah Labuan ke sono tuh, itu sepanjang jalan tuh motor gua kagak ada ini nggak ada tarikannya. Gua kayak bawa orang goncengan aja kata gua. Gua aneh sendiri kan, nih padahal motor gua tuh sehari sebelum gua touring tuh udah gua servis, radiator udah gue ganti airnya, terus mesin udah gue ganti olinya, mesin udah gue servis juga, udah inilah top chair lah ibaratnya lah, udah siap buat laju jauh gitu. Udah akhirnya gue pasrah aja situ kan ya. Wah jangan sampai motor gue mati di sini, gue cuma berharap gitu aja sih. Ini kalau mati di sini, wah masa gue dorong kanan kiri sepi kan ya. Pas itu udahlah akhirnya gue ini aja jalan nyantai kan gue, karena gue takut gue paksain motor gue nanti malah yang ada malah ini problem di jalan. Tuh gue jalannya santai aja, teman-teman gue juga ngikutin gue jalan santai juga akhirnya tuh. Nah ketika pas gue udah nyampe daerah Rangkas Bitung tuh ya, motor gue baru tuh normal lagi motor gue, udah gacor lagi motor gue lah, jalan udah mulai enak lagi tuh. Sampai akhir gue nyampe rumah tuh, gue udah ke base camp gua, misal sama temen gua baliklah ke rumah masing-masing. Akhirnya sampai ke rumah tuh gua sekitaran jam 12:30 malam. Nah 12:30 malam tuh gua kan punya kebiasaan ya, kalau gua habis dari mana-mana tuh, dari jalan jauh atau dari mana tuh gua sampai rumah tuh gua nggak langsung masuk rumah, gua nongkrong dulu di teras ya, gua sebat dulu lah, ngelempengin kaki dulu lah gua di situ. Pas itu gua udah sekira-kira gua udah 10 menit 5-15 menit tuh gue akhirnya masuk ke dalam rumah. Udah pas itu gue ngobrol kan ya sama bokap gue tuh, itu kira-kira tuh udah jam 1 tuh, sampai jam 1 tuh gue ngobrol sama bokap gue. Nggak lama nyokap gue teriak-teriak sambil nangis cuy, kayak anak kecil lah, teriak-teriak. Katanya dia ngomong gini, ngeliat jin, ada jin gitu. Dia itu teriak-teriak itu kayak sambil nangis cuy, kayak bocah. Gua langsung pada masuk lah bokap gua ke kamarnya. Ini nyokap gua di dalam tuh udah nangis aja, udah nangis histeris gitu, udah nangis. Dia katanya ngeliat ada jin, ada jin 2 orang katanya. Pas itu udah akhirnya gua kira dalam hati gua nyokap gua ngigo kali ya, mimpi kali. Udah akhirnya bokap gua dibacain ayat kursi kan, udah akhirnya
Gua keluar dari kamar nyokap gua, udah nyokap gua juga udah tenang. Pas itu udah akhirnya buka gua tidur kan, gua akhirnya mandi lah itu. Gua mandi bersih-bersih setengah dua tuh, udah gua akhirnya mutusin buat ke kamar kan. Masuk kamar, gua baru rebahan kisaran nggak nyampe 2 menit ya. Gua baru rebahan tuh, gua rebahan, tangan gua ke atas gini, tiba-tiba cuy ada yang ini nindin gua cuy. Kepala gua tuh langsung berasa gua ada yang nindin gua, berat banget kepala gua. Tangan gua juga sama, kagak bisa gerak, kayak ada orang tuh nindin kita dari atas. Jadi dari atas, makhluk itu yang gua rasain yang nindin gua itu, dia ngebisikin kuping kanan gua jelas banget.